warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini sudah hadir di hadapan kita Guru Besar UIN Aranidi, Profesor Dr. Syamsurial MAG. Insyaallah kita akan berbicara tentang bagaimana penyiaran yang sesuai dengan kearifan lokal Aceh yang berlandaskan pada syariat Islam. Dan tentu kita bersyukur, alhamdulillah guru kita Profesor Dr. Syamsurial sudah bersedia hadir di sini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, saya panggil Ustaz. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di acara podcast Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh ini. Mudah-mudahan waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja para pemirsa semuanya, kita pada kesempatan kali ini akan menggali bagaimana sebenarnya nilai-nilai penyiaran yang akomodatif terhadap kearifan lokal yang berbasis pada syariat Islam. Gimana sebenarnya model-model tayangan atau konten yang dia memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh. Yang hari ini sebagaimana kita pahami, sejak lebih dari 2 dekade yang lalu kita sudah memasuki era syariat Islam. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Profesor. Saat gimana kira-kira konten-konten siaran yang akomodatif terhadap kearifan lokal yang berbasis syariat Islam di Aceh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk meminta keluangan waktu saya hadir di studio KPI Aceh. Mudah-mudahan berfaedah tentunya. Amin. Ya, para pemirsa rahimakumullah. Sebelum mengkaitkan apa yang telah diinisiasi tadi, saya pikir terlebih dahulu kita harus pahami dulu hal-hal substansial apa yang terkait dengan penyiaran atau dalam bahasa yang disebut dengan broadcasting ya. Itu dalam penyiaran itu ada 2 hal yang substansial sebenarnya. Yang pertama adalah via audio atau suara, yang kedua adalah via video. Jadi segala bentuk penyampaian pesan. Nah, ini ada esensi tabligh di sini, penyampaian. Padahal itu kan salah satu sifatnya Rasulullah. Ya. Jadi apa yang Anda pahami, ada informasi yang diperlukan oleh publik sehingga bisa memberikan solusi terhadap publik, ya, itu harus disampaikan dengan segera. Jadi penyampaian ini atau penyiarannya adalah lewat 2 pendekatan tadi, yaitu audio dan video. Ya, tentu dalam konteks terkini penyiaran lewat audio itu tentu lewat radio ya, atau pesan apa saja yang disuarakan. Ya. Kemudian lewat video adalah tentu sudah ada rekaman ya, seperti kita ini bincang-bincang ini kan lewat suara dan gambar yang nanti akan diposting tentunya. Jadi yang paling penting menurut hemat saya adalah proses daripada penyiaran itu sendiri. Jadi ketika sebuah lembaga ataupun personal ataupun apa namanya yang ingin menyampaikan pesan lewat audio ataupun lewat video, itu prosesnya saya pikir perlu menjaga ya kearifan lokal. Kenapa? Karena semua pesan yang didengar, semua pesan yang dilihat oleh pemirsa itu akan memiliki efek ya. Paling tidak ya pesan-pesan pembangunan, pesan-pesan karakter yang disampaikan lewat audio ataupun video itu betul-betul bisa mengubah dan atau membentuk karakter pemirsa supaya lebih baik. Nah, kenapa disebutkan tadi hubung kaitnya dengan kearifan lokal ya? Ya tentu KPI Aceh ya, perlu sebagai bidang tugasnya mengawasi tentang proses penyiaran ini, harus memerhatikan lokal wisdom, kearifan lokal. Karena di Aceh itu ada beberapa etnisitas ya. Aceh itu kan tidak hanya Aceh ya. Aceh itu ada
Aceh, ada Alas, ada Gayo, ada Singki, ada Kulut, ada Sinabang, banyak sekali. Kalau tidak salah saya yang diakui oleh undang-undang itu ada 9 etnisitas. Nah, kalau negara di dalam memberikan penyiarannya misalnya, atau pesan-pesan pembangunan, pesan-pesan sosial, pesan-pesan ekonomi, pesan-pesan budaya, pesan-pesan politik apalagi ya, tentu harus memperhatikan kearifan lokal ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dengan memerhatikan kearifan lokal, insya Allah pesan yang disampaikan itu menjadi atensi publik. Jadi dan cepat ditangkap sama masyarakat. Khatibun nasa biqadri uqulihim. Jadi berikanlah pencerahan bagi pendengar, bagi pemirsa sesuai dengan kapasitasnya. Kita tidak boleh menina bobokkan pemirsa atau pendengar dengan sesuatu yang impossible dari karakternya. Jadi saya melihatnya, saya pikir dari sisi itu Pak Zulkhairi. Baik, jadi kalau misalnya sebuah lembaga penyiaran ini dia mau mengakomodir atau akomodatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal, itu sama dengan akan ada peluang untuk mendapatkan antusiasme sambutan besar ya dari masyarakat ya, karena tidak justru akan membuat penurunan ya dari segi minat dari masyarakat ya. Ya, so pasti karena setiap instrumen perubahan ataupun inovasi pembangunan yang ingin diterapkan lewat wadah penyiaran ini ya tentu harus dipahami oleh warga, jadi oleh pemirsa. Kalau tidak ya hilang. Nah, dalam konteks terkini Aceh itu kan sudah memiliki legal formal yang mengaplikasikan syariat dalam berkehidupan. Nah, cara-cara penyiaran ini juga saya pikir harus berbasis syariat. Nah, tetapi pernah kita dengar bahwa emosionalitas keacehan itu terikat benar dengan pemahaman syariat mereka. Nah, jadi harus ada nilai-nilai syariah yang kita kembangkan. Misalnya orang tua bilang ya, di kampung saya dulu waktu kecil pernah dengar itu petua-petua nenek ya, Indatu ya. Dia bilang menyoba haba benar faedah. Nah, jadi kan sesuatu yang dikomunikasikan, sesuatu yang disampaikan itu punya substansi efek berfaedah. Paling tidak bisa menjadi daya dorong warga, menjadi lebih kreatif, menjadi lebih sadar diri, menjadi menumbuh kembangkan partisipatori warga di dalam dunia pembangunan. Saya kira itu sebenarnya. Jadi harus ada ideologi itu ya yang paling. Kalau tidak ya, sayanglah ya. Saya pikir kehadiran KPIA ini tidak boleh lepas dari mengintegrasikan nilai-nilai yang telah dibangun lewat regulasi yang ada, khusus tentang keacehan itu sendiri. Saya pikir seperti itu. Ya, baik. Jadi terkait dengan syariat Islam tadi ya. Jadi hari ini kita alhamdulillah sudah sejak lebih dari dua dekade yang lalu kita hidup dengan aturan syariat Islam. Nah, ini sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita bawa syariat Islam yang sudah berlaku legal formal ini dalam konteks penyiaran ini. Jadi penyiaran yang akomodatif terhadap syariat Islam itu sendiri gimana sih sebenarnya? Ya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya, obsesi negara tentang aplikasi syariah yang saya amati adalah bagaimana membangun kesadaran warga Aceh untuk memelihara style syariah, atau bahasa awamnya berbusana Muslim atau Muslimah kan itu. Nah, dalam konteks ini saya pikir orang tua Aceh juga sudah bicara ya, bahwa kalimat pendek itu aurat be tapede. Jadi aurat itu secara karakter keacehan itu pantang sebenarnya. Pantang nampak. Dianggap kita tidak sopan ya, tidak. Ya tentu kalau digali tentang saat ini ya, aurat laki-laki misalnya kan antara pusat dan lutut ya. Pernah ada komunikasi lucu kan. Dalam salat kan yang penting tutup aurat gitu. Pertanyaan, apakah kita menghadap Tuhan hanya menutup lutut sampai ke pusat, apakah boleh?
Ya kalau secara oral ya tentu, tapi secara moral, secara etika kita kan Lain tidak lagi, ya, tidak punya nilai-nilai etis. Ya. Nah, khususnya tentang video, Tentang tentang apa? video yang video. penyiaran lewat video. Nah, itu janganlah kita mempertontonkan arogansi misalnya, jangan mempertontonkan yang sifatnya hura-hura, jangan kita mempertontonkan aurat yang semena-mena atau melanggar tata kerama antar warga yang sudah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi nilai-nilai itu yang mungkin perlu dikembangkan. Kita perkuat kembali apa yang telah atau bisa jadi misalnya cerita sebuah apa ya namanya itu film pendek misalnya. Nah, biasanya kan skenario-nya ada situasi masyarakat yang belum tercerahkan. Itu harus jelas ya bahwa ini memang kondisi masyarakat yang belum memahami nilai-nilai yang berbasis syar'i misalnya. Tentu nanti ada yang orangnya nggak tutup dan sebagainya. Tapi kan endingnya harus ada solusi. Jadi bukan memperlihatkan seperti itu. Jadi saya pikir nilai-nilai itu yang perlu kita akomodir ya. Jadi kemudian juga kita itu punya filterisasi ya. Mengajarkan kepada warga bahwa setiap informasi, apalagi dalam era digitalisasi ini kan banyak berita-berita yang bersifat hoax ya. Jadi Islam sebenarnya sudah jauh hari ya, fatabayanu itu. Jadi apabila datang berita fasik daripada Anda, maka Anda harus tabayun supaya jangan ada orang yang karena kesuruhan, kebodohannya itu terzalimi karena sikap yang Anda ambil misalnya. Itu kan perspektif itu harus kita tumbuh kembangkan di tengah masyarakat. Bila mana kita tahu bahwa informasi ini tidak benar, bisa nggak warga berhenti di dia gitu? Bukan apa namanya? Secara kelahiran itu makin kacau. Ada hal-hal misalnya aib gob bet dapah. Ada kalimat-kalimat sederhana itu kita ketemu itu. Misalnya di pelaut nelayan sambil jaring membenarkan pukat ya. Dia benarkan pukat, dia ngomong, hai punang depu, ada tahu nggak ada berita? Alah pun nampu. Jadi bukan semuanya itu di karangan itu sudah ada. Oleh karenanya ya kita harus membangun partisipatori warga itu tadi saya pikir, membangun kesadaran warga, mengambil bagian gitu. Ya warga di sini dalam konteks penyiaran bukan hanya pendengar sebenarnya. Tetapi adalah juga warga yang memang menjadi otoritatif mendesain pesan yang mau disampaikan. Jadi bukan hanya di sana. Karena kalau bicara penyiaran kan proses. Ya proses tentu misalnya ada sebuah lembaga atau tertentu ingin mengupdate berita ataupun informasi yang akan dinikmati oleh masyarakat yang luas ya. Prosesnya ini yang harus mengikuti tata-tata nilai kearifan lokal itu sendiri. Berarti ini juga menjadi kewajiban besar kita untuk bagaimana mengedukasi warga ya terkait dengan literasi media. Ya tentu KPIA menurut saya pikir sesuai dengan visi dan misinya membangun antara lain misalnya membangun integrasi nilai-nilai yang membangun kementerian, membangun keadilan, membangun rasa percaya diri. Jadi itu penting. Tentu ini diingat ya, bukan hanya dalam konteks ibadah hablum minallah saja saya pikir, tapi dalam konteks hablum minannas. Misalnya perkembangan sosial, perkembangan budaya seperti kita ceritakan tadi, perkembangan ekonomi, perkembangan politik, bagaimana durasi politik itu jangan ada dengan menggunakan sistem digitalisasi ini ya itu harus mau tidak mau mengindahkan lah saya pikir kearifan lokal itu tadi. Jangan dengan niat kita ada sebuah informasi baru supaya masyarakat ini berubah ya, masyarakat ini memiliki karakter yang punya nilai-nilai bagi dirinya, punya nilai-nilai kemandirian, punya nilai-nilai daya dorong mengajak orang lain kepada kebaikan itu menjadi sirna karena tidak menselaraskan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh warga gitu. Misalnya
ada kelompok warga itu statement kinayah dia nggak peduli. Memang harus tegas itu. Jadi kan substansi berita atau informasi juga harus tegas. Nah, jadi nggak bisa belok sana belok sini. Ada warga dia harus tegas. Kalau ini masalahnya ini yang harus dikerjakan. Jika tidak, kalau dikerjakan ini civil efeknya. Jika tidak dikerjakan ini akibatnya. Itu harus jelas. Harus diperjelas. Ya, menarik sekali, Prof. Kemudian juga kalau dalam pandangan Prof sendiri selama ini penyiaran yang sudah jalan di Aceh ini gimana kira-kira, Prof? Seberapa jauh antara idealita dan realita? Ya, sebenarnya kan saya pikir tim KPIA harus mengamati secara langsung ya. Tidak boleh hanya sekedar mendengar laporan masyarakat. Oh iya. Laporan masyarakat itu sebagai basis untuk menggerakkan fungsi pengawasan. Misalnya kalau siaran radio misalnya, ada nggak pesan-pesan iklan yang bisa merusak mentalitas warga yang tidak sesuai dengan kearifan lokal yang kita miliki? Ya, itu saya nggak tahu bagaimana kewenangan KPIA, apakah bisa itu menegur misalnya penyiar karena iklannya itu bisa merusak mentalitas ya. Bila ada misalnya, ataupun apa namanya itu komunikasi penyiar ya, dengan pendengarnya, itu harus bahasa-bahasa yang mendidik. Ya. Jangan bahasa-bahasa yang vulgar, bahasa-bahasa yang tidak pada tempatnya ya. Atau dalam bahasa agama cenderung kepada laga yang tidak ada faedah. Itu ingat kunci tadi, menyo gata pegahaba benar faedah. Jadi itu faedah tentu yang dimaksudkan faedah-faedah yang positif, bukan faedah-faedah yang negatif. Karena ada juga orang berpahaman bahwa negatif juga mendatangkan faedah bagi instrumen lain untuk memberantas negatif yang sudah ada. Jadi kita tidak inginkan filosofi seperti itu. Kita ciptakan dulu kemungkaran supaya bergerak amar ma'ruf nahi munkar, tidak seperti itu. Ya memang sejak awal didesain itu harus memelopori tidak adanya kemungkaran itu sendiri. Ya, betul. Saya pikir itu ya. Jadi terkait dengan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia ini, KPI Aceh, jadi memang secara kewenangan kita diberikan kewenangan yang kuat oleh negara melalui undang-undang untuk pengawasan isi siaran ini, Prof. Cuman selama ini kita melihat ada kendala karena memang kita menunggu laporan dari masyarakat. Nah, jadi laporan yang masuk dari masyarakat itu bisa dikatakan sangat nihil. Seperti acuh tak acuh lah masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab untuk mengontrol ini. Padahal kami ini sangat berharap partisipasi di masyarakat. Kalau ada salah di mana? Kabarin kepada kami. Bahkan kita juga sudah meluncurkan nomor hotline penyiaran untuk menerima aduan-aduan, tapi hingga saat ini nggak terlalu didapatkan dari masyarakat. Problemnya jangan-jangan warga itu menikmati sendiri. Apalagi siaran-siaran yang sebenarnya tidak patut, ya, siaran-siaran yang melanggar etika budaya, siaran-siaran yang melanggar kearifan lokal. Ya jangan mereka menikmati. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi bahwa dari KPIA sendiri itu harus bersifat proaktif untuk pengawasan. Di samping, tapi saya yakin pasti ada. Kalau kita sudah membuka diri untuk menerima masukan secara signifikan, ya tentu akan ada saja. Inilah tugas. Nah, saya pikir memanfaatkan media radio atau audio visual, memberikan pencerahan kepada warga bahwa partisipatori mereka untuk mengawasi konten-konten yang tidak mendidik. Jadi kita membutuhkan sebenarnya konten-konten yang edukasi ya, yang bisa mengedukasi warga, yang bisa memberikan daya dorong warga untuk lebih baik, yang bisa mengajarkan warga itu kejujuran. Itu di dalam iklan-iklan, maaf tanda petik kan banyak sekali promosi-promosi yang tidak mendidik misalnya, yang sifatnya kepalsuan. Udah tuh ada dialog antara penyiar dengan warga. Makin larut malam, makin terjadi pergeseran suasana misalnya. Ini siapa yang mengawasi ini? Lama tak lama, suka tidak suka, mau tidak mau, itu akan merubah mindset, akan merubah karakter, akan merubah pola pikir daripada
masyarakat. Dalam istilahnya kan Anda adalah apa yang Anda makan. Citra pikir Anda adalah apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau mahasiswa ini, bukan mahasiswa, maksudnya kalau warga ini disuguhkan dengan berita-berita kekerasan tanpa ada solusi, terciptalah tatanan sosial masyarakat yang sifatnya keras, yang karakternya akan sulit untuk terjun ke dunia pembangunan. Jadi itu yang saya maksudkan edukasi tadi. Jadi saya pribadi melihat, menganalisa bahwa selama ini mungkin ya ada kendala juga dari pihak lembaga penyiaran dalam menghadirkan konten-konten yang kearifan lokal tadi, yang seperti keinginan luas masyarakat atau syariat Islam. Misalnya juga karena faktor mungkin ya minimnya dukungan dari pemerintah juga mungkin ya. Saya pernah diskusi dengan orang penyiaran. Mereka menghadapi kendala dalam rangka memproduksi konten-konten yang edukatif ini. Mereka membutuhkan dukungan gitu kan. Misalnya ketika membuat konten-konten yang pro pendidikan, edukatif, pro syariat, mestinya mereka ini bisa koordinasi dengan stakeholder terkait. Ketika misalnya konten-konten yang bersyariat, berarti koordinasi dengan Dinas Syariat Islam, misalnya ada kerjasama. Kemudian ya kalau dengan pendidikan, dengan Dinas Pendidikan atau PD dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin ke arah tersebut belum terwujud, yang dalam analisa saya mungkin itu juga jadi kendala sehingga kita belum mampu menghadirkan konten-konten yang dibutuhkan seperti itu secara maksimal. Itu gimana pendapat? Ya, saya pikir secara apa ya, idealnya semua satuan kerja perangkat Aceh itu harus sudah koordinasi. Ya, apa yang mereka gagas ataupun apa yang mereka desain rencanakan, ya mau tidak mau ya harus berkaitan dengan ini, dengan apa yang kita perbincangkan ya. Makanya dulu kalau para pakar kan sudah mengatakan kebijakan pembangunan itu harus berbasiskan riset. Kalau tidak ya nanti akan bisa ya akan ada aktivitas yang mubazir, yang tidak tepat sasarannya. Jadi mungkin juga saya pikir sudah sempat misalnya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh ini linknya kemana yang lebih dekat? Misalnya di Kominfo misalnya. Kominfo ya tentu harus mensupport secara all out ya supaya ini jalan. Kenapa? Kehadiran komisi ini saya pikir adalah untuk bagaimana menumbuhkan karakter nasionalisme, karakter kebangsaan, karakter kebinekaan, karakter keacehan yang punya jati diri sendiri. Jadi ini kan disuarakan. Kalau tidak ada konten-konten yang bisa mengupdate warga menjadi lebih baik, ini pemerintah akan lebih mahal kosnya. Bagaimana? Coba teorinya ya. Bagaimana warga misalnya, negara dalam hal ini pemerintah ingin menjalankan sistem ekonomi berbasis syariah, sementara mentalitas warganya itu lebih suka dengan rentenir misalnya. Jadi kan ini di bidang mana ini dinas terkait? Harus masuk lewat penyiaran ini. Mungkin juga misalnya kehidupan ekonomi yang bisa menopang menekan turunnya apa istilahnya itu inflasi misalnya. Itu kan dengan menggerakkan sektor UMKM misalnya. Tetapi di sektor UMKM misalnya terbatas dana yang diperlukan, sehingga tidak tercipta pegiat-pegiat UMKM yang jujur, yang amanah. Kan ada yang sifatnya revolving fund, ada sifatnya misalnya negara kasih mesin jahit untuk apa. Dikiranya itu hadiah milik, nggak digunakan, orang lain juga nggak bisa pakai. Ini kan harus ada pencerahan-pencerahan. Kembali kepada tadi, saya pikir saya malah melihatnya begini ya. Kita ini ada sedikit kekeliruan ya, ketika bicara tentang aplikasi syariah itu dibebankan langsung kepada dinas syariah. Sebenarnya tidak ya. Saya kira semua infrastruktur, semua satuan kerja pemerintah Aceh based on-nya itu dari syariah, dibangun dengan dari syariah. Ya nilai-nilai syariah itu kita aplikasikan, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul juga sudah jalan itu. Bagaimana kita mendesain
program kerja secara amanah, secara cerdas. Bagaimana program itu kita sampaikan kepada warga sehingga tumbuh partisipatori dari warga. Saya pikir ini sangat sangat penting. Luar biasa sekali, Prof. Jadi itu mungkin tadi beberapa hal yang jadi bahan pemikiran kami sekarang juga ya di Komisi Penyiaran ya. Satu sisi kita ingin agar semakin banyak konten-konten yang kearifan lokal, yang edukatif, berbasiskan syariat Islam di Aceh ya kan. Tapi di sisi lain juga kita belum melihat adanya koordinasi antara pihak terkait. Ya, justru dalam sifat koordinasi saya pikir bagaimana diupayakan kehadiran KPIA ini bukan menghambat program yang lain, tapi justru mensupport. Dalam ide orang Aceh itu kan urusan GOP tak pemudah. Jadi baik kamu urusan GOP menjadi susah. Jadi KPIA ini saya berharap ya tentu membangun karakter warga itu tadi. Jadi ya koordinasi antara satuan kerja pemerintah Aceh itu sangat perlu. Karena kita melihat bahwa hari ini kan tantangan yang kita hadapi justru sangat besar ya dengan perkembangan media sosial. Kalau kami kan KPI ini mengawasi radio dan televisi. Nah sementara konten-konten video ini kan juga muncul di media sosial yang sangat banyak. Tapi saya pikir KPI bisa memanfaatkan mahasiswa yang terkait dengan bidang studi ini. Kan ada bidang komunikasi dan penyiaran itu mereka bisa digunakan. Bukan berarti digunakan dalam arti diajak untuk berpartisipatori bagaimana melahirkan karakter-karakter kreatif, inovatif di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Ya saya kira itu. Jadi kita libatkan mereka untuk memproduksi sebanyak-banyaknya konten-konten yang kreatif ya, yang bisa membangun jiwa masyarakat kita ya. Menarik, Prof. Saya kira para pemirsa semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengar tadi sekitar 25 menit pemaparan dari Guru Besar UIN Arandiri, guru kita bersama Profesor Dr. Syamsul Rijal. Dan di penghujung waktu, Prof, saya ingin juga tanyakan sedikit ya, kira-kira format tayangan yang perlu kearifan lokal dari segi konten siaran itu mungkin baik untuk televisi, radio maupun juga ke medsos ya, ke YouTube dan Facebook itu bagaimana sebenarnya yang lebih praktis untuk ditangkap oleh para kreator konten ini agar mereka paham bagaimana sih sebenarnya konten yang perlu kearifan lokal yang seperti Prof bilang tadi, yang itu sangat dibutuhkan dalam rangka kita membangun karakter masyarakat kita. Ya, saya pikir kita perlu ada reorientasi ya. Sasaran dan target kita harus jelas dan yakinlah bahwa konten yang membangun sikap kita kan ingin merubah, membangun karakter daripada warga secara keseluruhan ya. Yang pertama kita jangan membebani warga yang panjang-panjang, tapi cukup singkat, padat, dan setiap konten itu ada pesan. Ada pesan-pesan pembangunan, ada pesan-pesan karakteristik, ada pesan-pesan budaya, ada pesan-pesan ekonomi, ada pesan-pesan politik yang itu berbasiskan syar'i. Saya kira itu saja yang berarti harus ada pesannya jelas, baik tertulis maupun penyampaian. Jangan banyak unek-uneknya ketimbang pesannya itu. Jangan banyak hura-huranya, tapi harus fokus gitu. Jadi saya kira walaupun memang dari dunia seni konten mungkin ini ada pro dan kontra bahwa ini juga diperlukan sebagai sebuah frame ya. Tapi saya pikir ya bagaimana orientasi untuk membentuk mentalitas masyarakat itu harus diutamakan. Jadi harus ada kesadaran itu juga ya. Di para kreator konten ini dia harus memiliki visi pembangunan juga berarti ya. Betul ya. Mungkin barangkali perlu juga kita ajak duduk sekali. Ya kenapa tidak ya, bisa dibuatkan semacam kongres ya, kongres atau para festival dan diberikan reward yang baik. Atau perlu kita buat lomba sekali, siapa yang berhasil ya. membuat konten-konten yang paling edukatif ya, kearifan lokal ya. Iya benar. Insya Allah Prof, mungkin akan kita coba usahakan di waktu akan datang. Baik para pemirsa semuanya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara podcast ini. Insya Allah dari pemaparan guru kita tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan kepada Prof. Syamsul Rijal saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di studio podcastnya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala
atas kesediaan beliau untuk hadir di tempat yang berbahagia ini. Demikian saja para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pertemuan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta